ya, udah hari Minggu lagi. Ketemu lagi sama Kak Ica. Hari ini Kak Ica akan ngajak adik-adik untuk sidang anak-anak. Nah, sebelum kita mulai, yuk Kak Ica ajak adik-adik semua untuk menyeru nama Tuhan 3 kali. Adik-adik menyeru nama Tuhan dengan sikap yang tepat dan sungguh-sungguh ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Nah sekarang Kak Ica akan ajak adik-adik semua untuk berdoa. Jangan lupa untuk lipat tangan, tutup mata, ambil sikap yang tepat. Yuk kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai sidang anak-anak kami. Tuhan, pimpinlah sidang hari ini. Dapatkan hati kami boleh terbuka, telinga kami boleh terbuka, boleh mendengarkan dengan baik firman-Mu. Kami juga mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin kami hari ini Tuhan. Amin. Nah, kita sudah menyeru nama Tuhan, kita sudah berdoa. Apa ya yang kurang? Kayaknya biar kita semangat, kita perlu berkidung adik-adik. Nah, sebentar lagi Kak Hana akan ngajak kita untuk berkidung. Yuk kita berkidung sama-sama. Puji Tuhan, kita sudah berkidung bersama-sama. Nah adik-adik, udah pada semangat belum? Karena udah semangat nih. Tapi biar lebih semangat lagi dan supaya roh kita semakin leluasa, yuk kita nyanyikan kidung tadi bersama-sama sekali lagi. Yuk ikutin Kak Hana dalam gerakan dan dalam berkidung. Gimana kabar kalian adik-adik? Kita harap kalian di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, juga tetap dalam keadaan yang sukacita. Nah, hari ini Kak Vita itu mau cerita sidang anak-anak, cerita di dalam sidang anak-anak ini. Namun sebelum Kak Vita cerita, Kak Vita mau ajak kita sama-sama ya, kembali kita berdoa, kita seru nama Tuhan, kita melatih roh, kita meleluasakan roh kita supaya kita bisa mengerti setiap firman yang kita dengar hari ini. Nah, yuk kita sama-sama seru nama Tuhan. Adik-adik bisa tutup matanya dengan hati yang sungguh-sungguh kita seru nama Tuhan. Amin. Kita seru nama Tuhan sama-sama. Ikutin Kak Vita ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami. Tuhan terus memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan kesempatan kami untuk datang bersidang padamu. Tuhan, dapatkan hati kami.
berikanlah hati tanah yang subur. Oh Tuhan Yesus, jaga juga roh kami, biar kami terbuka terhadap perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah membahas tentang 10 perintah Allah. Hari ini Kak Vita juga mau kembali cerita tentang perintah Allah yang ke-9. Adik-adik, ada yang tahu nggak perintah Allah yang ke-9? Nah, benar. Perintah Allah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Apa? Jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, adik-adik, ternyata di atas perintah Tuhan yang ke-9 ini, adik-adik, Tuhan ingin menyatakan atau Tuhan ingin memberitahu kepada kita siapakah Tuhan kita. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Allah yang benar. Apa? Allah yang benar. Untuk itu, karena Allah kita ini adalah Allah yang benar, Allah tidak menghendaki kita untuk menjadi orang yang pendusta atau orang yang mengucapkan kata-kata bohong, kata-kata yang tidak benar. Allah ingin supaya kita sebagai anak-anak Allah mengekspresikan Allah. Kita sebagai anak-anak Allah menyatakan Allah. Nah, adik-adik, sebenarnya dusta itu apa sih, Kak? Dusta itu kayak gimana sih, Kak? Contohnya nih, adik-adik, kita ini belum tahu tentang suatu fakta atau suatu kebenaran atau suatu cerita nih, kita belum tahu kebenarannya. Tapi kita ngomong ke teman kita ngomong, ini loh, begini. Padahal kita juga nggak tahu kebenarannya bagaimana. Atau contohnya lagi nih, kita cuma tahu setengah. Terus kita mulai cerita, oh iya, benarnya kayak gini. Tapi sebenarnya kita nggak tahu 100% kebenaran itu. Atau contohnya lagi nih, kita ngomongin sebenarnya kita udah tahu nih faktanya kayak gini atau ceritanya kayak gini, tapi karena kita mau dekat sama dia atau kita mau temanan sama dia, jadi ya udah kita kasih cerita yang separuhnya benar, separuhnya tidak benar. Atau kita membesar-besarkan fakta yang seharusnya ceritanya cuma kecil, kita malah menceritakan makin membesar-besarkannya. Nah, adik-adik, Alkitab memberitahukan kita bahwa ketika seorang manusia atau ketika kita menolak Tuhan, juga menolak keselamatan Tuhan, maka kita menjadi orang maka kita ini menjadi orang yang mencintai kelakuan dusta, dan kita adalah anak dari bapa pendusta. Nah, Kak, bapa pendusta itu siapa? Ternyata bapa pendusta itu adalah iblis. Nah, jadi segala macam dusta itu bersumber dari iblis. Nah, adik-adik, iblis ketika kita ini suka memutarbalikkan fakta, ketika kita ini suka membesar-besarkan suatu keadaan, nih ketika kita ini suka berbohong, kita tidak menyatakan suatu kebenaran. Nah, sebenarnya kita itu semakin mirip dengan si pendusta ini atau bapak pendusta ini, yaitu iblis. Untuk itu kita harus hati-hati ya adik-adik. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang mengucapkan kata-kata dusta. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbicara sembarangan atau berbicara tidak pada kebenarannya. Adik-adik, nih, Tuhan kita itu tidak mau kalau sampai kita ini mengikuti si pendusta ini. Kenapa? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa si pendusta ini, si iblis ini yang menyesatkan manusia ini, satu saat kelak dia akan dihukum. Jadi ketika kita ini jadi orang yang berdusta, nih kita juga bisa dihukum bersama-sama dengan iblis. Dihukum di mana? Dihukum di lautan api yang telah disiapkan. Untuk itu adik-adik, kita harus hati-hati. Nih, tapi puji Tuhan adik-adik, syukur pada Tuhan. Tuhan memberikan satu hal yang sangat istimewa di dalam manusia, yaitu hati nurani. Hati nurani itu apa, Kak? Hati nurani adalah bagian dari roh kita. Nah, kita ada 3 bagian. Bagian kita adalah tubuh, jiwa, dan roh.
Di dalam roh ada persekutuan, ada intuisi, juga ada hati nurani. Hati nurani ini diberikan Allah kepada kita sebagai alarm. Sebagai apa? Sebagai alarm, sebagai pengingat di dalam kita. Jadi ketika kita melakukan dosa, alarm ini berbunyi di dalam kita. Alarm ini menyadarkan kita, memberitahu kita adik-adik. Nih, dia ngasih tahu ketika contoh Kavita berdusta. Kavita berdusta sama mama. Tadi Kavita habis makan gorengan atau Kavita habis makan makanannya di dapur. Tapi Kavita bohong, bukan Kavita yang makan. Nah, hati nurani di dalam Kavita akan mengingatkan Kavita, Fit, kamu udah bohong loh sama mama, kamu yang makan gorengannya tadi. Dia terus mengusik, dia terus mengganggu dan membuat Kavita itu gelisah di dalam. Sampai akhirnya hati nurani ini menuntut Kavita untuk bertobat kepada Allah. Kita harus bertobat, Tuhan Yesus, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan mohon Tuhan membersihkan aku. Tuhan mohon Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Nah, ketika Kavita mengaku, hati nurani ini bisa kembali membersihkan Kavita. Nah, adik-adik, tapi ketika kita ini berbohong, sekali kita berbohong, nih kita ini seperti satu wadah, kita ini seperti air yang bersih. Ketika kita berbohong, air ini semakin kotor. Bohong lagi semakin kotor. Bohong lagi semakin kotor. Sampai akhirnya adik-adik, ketika hati nurani kita tadi yang berfungsi, awalnya ketika kita berdusta, kita berbohong, sampai akhirnya kok nggak ada rasa sama sekali. Nah, harus hati-hati adik-adik. Ketika kita berbohong, sudah tidak ada rasa gelisah di dalam, sudah tidak ada getaran di dalam. Nah, perlu bertobat nih. Jangan-jangan hati nurani kita sudah tidak berfungsi atau sudah tumpul. Untuk itu adik-adik harus belajar terus melatih hati nurani kita. Harus belajar mendengarkan hati nurani kita. Adik-adik, ketika kita melakukan dosa, kan tanpa sengaja sering kita berbohong. Ketika kita berbohong, kita sudah melakukan satu dosa, kita harus bertobat kepada Allah. Kita harus berdoa, oh Tuhan Yesus, Tuhan mohon Tuhan mengampuni aku. Tuhan mohon Tuhan membersihkan aku. Adik-adik, semakin kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan, semakin hati nurani kita dibersihkan, semakin dosa-dosa kita dibersihkan. Kiranya Tuhan merahmati kita semua. Kiranya Tuhan terus menjaga kita semua jadi anak-anak, menjadi adik-adik yang terus berlatih di hadapan Tuhan, terus melatih hati nurani kita, tidak menjadi seorang pendusta, tidak mengikuti bapak kita, tidak mengikuti si iblis yang seharusnya akan dihukum. Begitu adik-adik, syukur ya kita satu minggu ini kita sama-sama berlatih di atas hukum yang ke-9 dari 10 perintah Allah ini. Nah, adik-adik, kita harus berlatih di dalam kehidupan kita hari ini bahwa walaupun kita kita berbicara yang bohong gitu, atau walaupun suatu keadaan itu tidak baik bagi kita, tapi kita harus belajar untuk menjadi orang yang tetap berkata benar. Jadi walaupun kita berbohong, kita akan dihukum. Contohnya kita seperti Kavita tadi, ketika Kavita ambil gorengan dari mama, terus kan itu pasti akan dihukum atau dimarahin atau ditegur sama mama. Nah, walaupun pengakuan Kavita atau ketika Kavita berkata benar, Kavita akan dimarahin, Kavita harus berani untuk berkata benar daripada Kavita menjadi seorang pembohong. Karena seorang pendusta itu akan dihukum bersama iblis di lautan api. Itu adik-adik, satu minggu ini kita sama-sama belajar ya untuk jadi orang yang berlatih berkata benar, harus berani berkata benar. Puji Tuhan. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita mengenai perintah ke-9, yaitu jangan bersaksi dusta. Nah, sebelum kita mengakhiri sidang kita akan sama-sama menghafal ayat terlebih dahulu. Dan ayatnya ada di dalam Keluaran 20 ayat 16. Adik-adik di rumah bisa mengikuti Kak Sheba ya. Yuk kita sama-sama menghafal ayatnya. Keluaran pasal 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yuk kita sama-sama ulangi sekali lagi. Keluaran pasal 20 ayat 16.
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, itu ayat hafalan kita di minggu ini ya adik-adik. Adik-adik bisa kembali menghafalnya di rumah bersama dengan orang tua. Nah, sebelum kita mengakhiri sidang kita, Kak Sheba juga akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Adik-adik bisa mengikuti Kak Sheba dari rumah ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, firman-Mu menyorot terang. Terima kasih firman-Mu boleh kembali membawa kami menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, seringkali dalam perkataan kami tidak benar. Tapi Tuhan kami mau kembali berlatih, belajar menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan dapatkan setiap kami, belajar menjadi orang yang benar, belajar menjadi orang yang jujur. Kami berkata benar, Tuhan kami tidak bersaksi dusta. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita, menghafal ayat dan juga berdoa. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan ya.